implementasi sebuah bisnis. Aspek-aspek yang dianalisa dalam feasibility study yaitu yang pertama, financial benefit. Financial benefit itu sendiri meliputi keuntungan untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, macroeconomic benefit. Terus yang ketiga, social benefit, yaitu manfaat yang diterima oleh masyarakat berkaitan dengan proyek tersebut. Kelompok kami memilih ide bisnis sambal mama. Kenapa kami memilih ide tersebut? Karena sebagian warga Jember lebih suka makanan yang pedas, serta usaha ini jarang sekali ada di Jember. Ya bisa dihitunglah pengusaha sambal di Jember ini, dan juga rasanya pasti berbeda meskipun memiliki usaha yang sama. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman yang lainnya. Saya Muhammad Rizal di sini akan menjelaskan tentang profil perusahaan kami seperti itu. Untuk profil perusahaan kami ini bergerak dalam bidang kuliner seperti itu. Produk kami bernama produk sambal mama seperti itu, terinspirasi dari perkataan bahwasanya makanan itu tidak makanan terbaik itu adalah makanan yang disajikan oleh mama kita seperti itu. Oleh karena itu produk kami kita namakan sambal mama seperti itu, terinspirasi dari nama tersebut seperti itu. Untuk profil perusahaan, untuk yang pertama adalah nama perusahaan. Nama perusahaan kami adalah Sambal Mama seperti itu. Nama pemilik adalah Diawati Munawaroh. Jenis usaha makanan sambal. Produk usaha adalah sambal baby cumi seperti itu. Jadi tidak hanya ada sambal saja di sana, melainkan ada cumi-cumi kecil yang kita mix dengan sambal tersebut seperti itu. Yang selanjutnya adalah alamat usaha kami adalah berada di Jalan Beranjangan Selawu, Patrang, Jember seperti itu. Untuk nomor HP yang bisa dihubungi adalah 085 804 110885 seperti itu. Untuk Facebook adalah Lydia Spasi W. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya saya dipersilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan bagian-bagian selanjutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Aluzen. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi produk dan strategi penetapan harga pada sambal mama. Yang pertama adalah strategi produk. Apa itu sih strategi produk? Strategi produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan organisasi. Dan produk pada sambal mama yaitu sambal baby cumi. Dengan melihat potensi peluang konsumen lebih tertarik kepada sambal baby cumi. Untuk pengembangan inovasinya, sambal mama akan membuat sambal tongkol, sambal pete, dan sambal daging sapi serta sambal ebi dengan menggunakan bahan-bahan pilihan dan meningkatkan rasa sambal pada sambal tersebut. Dan sambal mama ini adalah dikemas dengan botol kecil sehingga bisa digunakan dan dibawa kemana saja. Sehingga sambal mama ini sangat bisa bersaing di pasaran. Yang selanjutnya adalah strategi penetapan harga. Pada sambal mama ini, strategi penetapannya adalah harga yang ditetapkan relatif terjangkau, tentu sesuai dengan budget atau sesuai dengan hasil produk dan juga bahan yang digunakan, sehingga pelanggan akan merasa puas dan akan melakukan pembelian ulang kepada kami. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi distribusi. Dikarenakan usaha ini masih dibilang pemula, sehingga distribusi masih dari produsen konsumen tanpa menggunakan perantara. Perusahaan ini dapat menjual barang yang dihasilkan melalui pos, internet, atau langsung mendatangi rumah konsumen dari rumah ke rumah. Nah, untuk yang kedua, strategi promosi. Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditunjukkan untuk mendorong permintaan. Nah, ada beberapa cara, yaitu yang pertama memperkenalkan barang atau jasa melalui iklan pada media. Nah, untuk yang kedua,
membujuk calon pembeli melalui para pencari orderan atau tenaga penjual. Untuk selanjutnya rekan saya yang menjelaskan. Pemasaran sambal mama. Pemasaran sambal mama dilakukan dengan dua cara, yaitu offline dan online. Pemasaran offline yaitu dengan cara penyampaian dari mulut ke mulut, sedangkan pemasaran online yaitu dengan bantuan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook di laman marketplace. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari untuk teman saya, dan saya ke bagian aspek keuangan sambal mama, di mana dalam aspek keuangan itu ada biaya tetap atau fixed cost, biaya bahan baku atau variable cost, dan biaya operasional. Di mana biaya tetap atau fixed cost terdapat kompor gas, wajan, spatula, pisau, blender, sendok, baskom besar, dan lain sebagainya dengan total 667.000. Dan untuk biaya bahan baku atau variable cost terdapat baby cumi kering, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, minyak, garam, terasi, penyedap rasa, botol kemasan, stiker, gas LPG yang menghabiskan sekitar 1.317.000. Dan untuk biaya operasional yaitu variable cost ditambah fixed cost yaitu dengan total Rp2.004.000. Jadi total biaya operasional dari pembuatan sambal mama itu adalah Rp2.004.000. Terima kasih. Saya M. Nur Hakim, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendiri. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial. Sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Suatu bisnis harusnya memiliki pengaruh positif pada masyarakat sekitar. Tidak hanya berdampak pada meningkatnya atau semakin baiknya kondisi lingkungan fisik seperti jalan, jembatan, dan telepon, tetapi juga kondisi lingkungan fisik mereka. Beberapa hal yang mendukung usaha bisnis sambal mama dari aspek sosial adalah: yang pertama, dengan adanya usaha ini akan dapat mempengaruhi wilayah usaha tersebut ramai dikunjungi. Yang kedua, adanya jalur komunikasi dan distribusi yang menghubungkan antara pembeli dan penjual yang saling menguntungkan. Yang ketiga, usaha sambal mama sebagai perusahaan lembaga sosial di mana usaha tersebut memiliki keterkaitan dalam melakukan kegiatan manufaktur, bahan baku, dan mendistribusikan ke pasar. Alasan kelompok kami memilih bisnis sambal mama karena usaha sambal mama ini memiliki potensi besar di masa yang akan mendatang. Mengingat masakan dengan cita rasa pedas merupakan kesukaan masyarakat Indonesia. Terlebih sambal mama adalah masakan khas Indonesia yang biasa menjadi kewajiban teman makan di meja makan. Dengan inovasi adanya sambal mama, ini akan menambah beragam jenis sambal di Indonesia. Saya, Syafira Lalukana Divandri, akan menjelaskan aspek ekonomi. Dilihat dari aspek ekonominya, menurut kami usaha sambal mama ini akan sangat menarik perhatian pelanggan, khususnya mahasiswa dan ibu-ibu. Kenapa mahasiswa? Salah satunya adalah karena harga yang sangat terjangkau. Harga yang terjangkau ini sangat cocok untuk kantong mahasiswa. Dan yang kedua adalah rasa yang pedas, di mana kita tahu bahwa remaja perempuan, khususnya mahasiswi, sangat menyukai rasa yang pedas. Jadi, menurut kami, usaha sambal mama ini sangat layak untuk didirikan. Baik, selanjutnya yaitu aspek SDM. Aspek SDM ini adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi dan juga tidak dapat dilepas secara penuh pada organisasi tersebut. Apa sih SDM? SDM atau sumber daya manusia yaitu manusia yang dipekerjakan di suatu organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan juga perencanaan untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Pada sambal mama ini, aspek SDM dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama yaitu bidang operasional, bidang keuangan, bidang produksi, bidang pemasaran, dan juga bidang SDM. Pada bidang operasional dimanajeri oleh ISNA ini dan dengan anggota yaitu hakim.
bertugas pada bidang operasional, yaitu bertanggung jawab atas keberlangsungan semua aspek sehingga operasional perusahaan dapat berlangsung. Yang kedua yaitu bidang produksi dimanajeri oleh saya sendiri, yaitu Lidiawati, dan juga dengan anggota Sabila. Pada bidang produksi ini, kami bertugas sebagai penanggung jawab atas semua proses produksi, mulai dari pencarian bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai packaging. Yang ketiga yaitu bidang keuangan. Pada bidang keuangan ini dimanajeri oleh Vera Saputri, yaitu yang bertugas untuk menghimpun, mengkalkulasi, dan melaporkan aktivitas keuangan. Yang keempat yaitu bidang pemasaran. Pada bidang pemasaran ini dimanajeri oleh Safira dan juga dengan anggota Rizal, Rifki, dan juga Rival. Pada bidang pemasaran ini yaitu bertugas untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pemasaran hingga sambal mama ini sampai ke pelanggan, yaitu dengan cara online maupun offline. Untuk online kita yaitu melalui Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Yang terakhir yaitu aspek SDM. Pada aspek SDM ini yaitu dimanajeri oleh Setiawan yang bertanggung jawab atas pengelolaan motivasi kerja, semangat kerja, dan kinerja setiap anggota pada perusahaan Sambal Mama ini. Terakhir yaitu histori sukses dari ide bisnis Sambal Mama. Yang pertama yaitu ada Sambal Cuk. Ide bisnis ini datang pada Mujiati saat ia masih menjadi karyawan. Kegemarannya pada makanan pedas membuat ia rutin membawa sambal buatan sendiri ke kantor. Mujiati menggunakan kata Cuk sebagai nama brandnya. Hal ini lantaran kata tersebut sudah familiar di warga Jawa Timur. Namun agar tak terkesan sebagai umpatan semata, Cuk dijadikan sebagai singkatan dari cabai ulang kemasan. Tak hanya di Indonesia, sambal Cuk juga sudah dipesan di berbagai negara seperti Singapura, Taiwan, Cina, dan Texas. Dalam sebulan, sambal Cuk mampu meraih omset hingga 500 juta. Yang kedua yaitu ada sambal Dede Satoe, di mana pembuatnya ini yaitu Susila Ningsih, di mana dia membuat sambal ini yaitu di Surabaya. Susila Ningsih juga menuai kesuksesan berkat bisnis sambal. Pensiunan Pemprov Jatim tersebut memulai bisnis pada tahun 2011 lalu bermodalkan 1 kg cabai. Bisnis sambalnya membuat ia menyabet berbagai penghargaan seperti juara 2 pahlawan ekonomi, juara 1 Pangan Award Kementerian Perdagangan, dan sebagainya. Dengan kemahiran memasak dan terus mengasah kemampuan bisnisnya, Susila Ningsih yang semula hanya menjual produk ke tetangga, kini berbagai penghasilan sudah ia terima, di mana sudah berhasil menembus pasar internasional, salah satunya Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu ada sambal Cap Lombok Odel, di mana nama pembuatnya yaitu Indah Adiati. Indah Adiati semula adalah karyawan yang di perusahaan transportasi batubara. Bersama sang adik ini, Indah membuat sambal ini yaitu percobaannya di kapal pesiar. Ia melakukan uji coba resep sambal hingga 10 kali demi menemukan rasa yang paling lezat. Akhirnya dengan modal 500.000, pada 2012 ia merilis produk pertamanya berupa puluhan botol sambal. Dalam sebulan, sambal buatan Lid yang diberi merek Cap Lombok Odel tersebut telah diproduksi hingga 4.000 botol. Produknya tersebut juga sudah dipasarkan hingga ke Australia, Belanda, Inggris, Spanyol, Prancis, Malaysia, dan berbagai negara lainnya. Dalam sehari, Lin mampu mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar 5 juta. Yang keempat yaitu ada sambal Cap Ibu, di mana nama pembuatnya yaitu Narita Susanti. Narita Susanti yaitu merupakan pemilik warung makan kecil-kecilan. Narita Susanti, pemilik sambal Cap Ibu, berhasil meraup omset hingga 200. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mengemas sambalnya
dan memberikan merek sambal cap ibu. Pemasaran awal dilakukan dari mulut ke mulut, dipasarkan pada orang-orang lingkungan rumahnya. Lalu saat ia memutuskan berjualan secara online, permintaan semakin meningkat hingga dari berbagai negara. Dalam sebulan ia mampu menjual 700 hingga 1000 karton atau 16.800.000 hingga 24.000 botol. Yang kelima yaitu ada sambal cihuy yang dibuat oleh Devi Maharani. Di mana Devi Maharani ini berasal dari Depok yang beralih ke Bogor. Bogor telah memiliki sambal olahan yang bernama cihuy. Arti cihuy sendiri merupakan dari filosofi kehidupan. Saat mendengar kata cihuy, pasti ada kegembiraan, sehingga setiap orang yang telah merasakan sambal cihuy akan merasakan kegembiraan. Devi menjelaskan modal awal bisnis sambal cihuy kurang lebih dari 2 juta sampai 3 juta untuk memproduksi 4 varian, yaitu sambal bawang, bajak, teri, dan kemangi. Keunggulan produknya adalah tanpa menggunakan MSG atau vaksin. Sudah lulus uji kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat dan sudah bersertifikat halal MUI. Di mana kesimpulan dari berbagai bisnis yang sudah kita lakukan yaitu dari berbagai macam ide-ide usaha yang muncul dari dalam hati atau benak pikiran manusia, tentunya itu memberikan dampak atau hal yang positif. Dengan demikian, usaha-usaha akan terus bertambah dan berkembang pesat. Dengan menganalisis ide usaha tersebut, pengusaha dapat menarik peluang mana yang harus diambil untuk mengembangkan atau ingin mendirikan usaha baru. Mendirikan suatu usaha sangatlah membantu pemerintah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga membantu mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kuncinya hanya jangan takut untuk mencoba dan terus berusaha. Sekecil apapun usaha kita adalah bosnya. Jadi buat teman-teman tetap semangat untuk menciptakan usaha-usaha baru agar kita bisa membuka lapangan